Kata Rasulullah apa dia? Wahai sahabatku, aku juga bingung sekarang dengan jenazah ini. Seluruh wali-wali Allah dari barat ke timur hadir nyolatkan ini. Melok nganter. Dan juga seluruh malaikat 7 lapis langit bumi, malaikat rahmat turun kalau. Sehingga aku susah untuk melangkahkan kakiku. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Para jemaah sekalian, majelis zikir Syekh Zawi Izam, majelis zikir Sultan Agung, para alim ulama, para asatiz, guru-guru kita yang hadir di sini, alhamdulillah dengan kondisi hujan, cuaca dingin, keadaan sakit, guru-guru kita masih menguatkan diri untuk hadir di majelis ini. Insyaallah akan menambah keberkahan kita di malam ini. Kita doakan, sebelah kita ada guru kita Ustaz Haji Ahmad Perianto, sarjana hukum, ada Ustaz Cemit, ada Manda kita Haji Gani Haji Samiun, ada Manda kita Rojali Ar-Rahman dan ustaz-ustaz yang lain ya. Nah, jadi alhamdulillah kita berkumpul malam ini di suatu tempat. Kita sangat bersyukur pada Allah, diberi kekuatan, diberi keringanan. Kita hadir di majelis zikir yang insyaallah penuh rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengamalkan amalan-amalan yang nasabnya sampai ke Rasulullah SAW melalui guru kita Syekh Zawi Izam. Para jemaah sekalian, kita bersyukur juga pada Allah Subhanahu wa taala. Kita disampaikan lagi malam ini di bulan Rajab. Syahrullah, merupakan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ya. Kalau sudah Rajab ini tanda-tanda sudah. Nak masuk wasol itu kita ya. Jadi di Innar Rajab syahrullah wa Syaban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Jadi ini kita berada di bulannya Allah. Bulan istimewa para jemaah sekalian. Jangan kita lengahkan di bulan ini. Para kekasih Allah, para alim ulama besar menunggu bulan ini. Setahun sekali ditunggu. Kita para jemaah sekalian, hendaknya guru-guru kita banyak amal-amal kita ya. Di antaranya kita sering berdoa. Ya, setiap hari kita berdoa di bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa ballighna Ramadan. Ini kita baca setiap salat 5 waktu ya. Nah, jadi doa-doa acara-acara apa yang kita baca ini. Dan juga banyak istighfar Rajab. Ya. Jadi banyak amal-amalan yang sudah dikirim, dia sudah dibagi-bagi ke. Nah, itu ada doa bulan Rajabnya. Ada istighfar bulan Rajab. Nah, apa amal-amalan dari tanggal 10, 1 sampai 10, 11 sampai 20, 20 sampai 30, itu sudah ditinjau oleh guru kita kalau. Ya. Tidak perlu kita ulang lagi di sini, jadi kita amalkanlah amalan guru ini. Ya, di bulan istimewa ini. Para jamaah sekalian, waktu kita sedikit, ada satu kisah menarik di bulan Rajab. Kisah wali Rajab, wali di bulan Rajab. Kita sedikit tausiah kita malam ini di zamannya Rasulullah SAW. Para jamaah sekalian, di zaman Rasulullah ada seorang yang sangat tidak baik di zaman Rasulullah. Jadi ada seorang di zaman Rasulullah ini yang sangat banyak berbuat maksiat siang malam. Dia merampok, dia berjudi, dia melakukan maksiat siang malam, ya. Sampai ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini
Tiap hari, tiap malam, tak berhenti dia menganiaya wong, menzolimin wong, ngerampok wong. Terdengar sampai ke Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, kalau mak itu kaki aku dak galak nyolat inyo, kata Rasulullah. Wong ini, aku dak galak nyolat inyo, aku jangan dia digabungkan dengan makam wong muslim. Aku dah galak memandikannya, mengafaninya, mensolatinya, dan jangan dikuburkan di pemakaman muslim. Karena perampok ini, para jamaah sekalian, bukan ngambil harta be, dibunuhnya, wong dirampok, dibunuhnya, julak, dibunuhnya, ya. Nah jadi keterlaluan sudah merampok. Jadi Rasulullah sudah mengeluarkan omongan, didengar oleh para masyarakat waktu itu di kota Madinah. Jadi singkat cerita para jamaah sekalian, ya. Jadi singkat cerita para jamaah sekalian, terdengarlah kabar, ya. Suatu waktu perampok ini mati, meninggal dunia. Karena ada omongan kemarin sudah terdengar bahwa Rasulullah ada galak ngurusi jenazah ini. Jadi diseret-seret budak kecil jenazah. Diseret-seret masyarakat kampung, tidak dipedulikan, mati tengah jalan, dimasuk ke dalam sumur. Jenazah masuk dalam sumur. Nah, pada malam itu Allah ngomong sama Rasulullah. Ya kekasihku Rasulullah, ada wali aku, ada kekasihku meninggal, ada di dalam sumur. Kata Allah, ngongkon Rasulullah urusin jenazahnya, karena dia itu waliku, itu adalah kekasihku. Nah bingunglah ini. Jadi Rasulullah mengajak Abu Bakar mendatangin sumur ini. Wahai Abu Bakar, tolongin aku, kita keluarkan jenazah ini, ya. Kita keluarkan, tolong aku keluarkan jenazah. Jenazah ini aku dinyata oleh Allah bahwa dia kekasih Allah, bahwa aku disuruhnya untuk memandikan, mengkafani, mensolatkan, ya, dan menguburkannya. Dikuburkan di tempat muslim, dikuburkan dekat para kekasih Allah, wali Allah, di Baqi, di Madinah, dekat Masjid Nabawi. Nah, para jemaah sekalian, jadi ini kata Rasulullah pelajaran bagi kita. Ini ada rahasia Allah. Kenapa dulu sebagai ahli maksiat, tapi rahasia Allah, kenapa kita dikata Allah dia menjadi kekasih, menjadi wali Allah. Nah, jadi pelajaran kata Rasulullah kepada Abu Bakar, pada kita semua para jemaah sekalian, ya, bahwa kita jangan menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Yang bagus kita menganggap diri kita ini lebih rendah dari orang lain, supaya kita tawadhu. Jangan menganggap kita lebih tinggi dari orang lain. Kita pintar, kita hebat, kita kuat. Nah, jangan. Lebih baik kita mengaku diri kita lebih hina, lebih rendah dari orang lain. Kita tak tahu rahasia Allah. Uji kita hebat, tahu-tahu yang dengar lebih hebat. Tak tahu kita di dalam depan anak di sini. Mungkin antum mengingat di depan ini mulia kalau. Padahal ada mungkin yang lebih mulia dari kita tersender, tak tahu gitu. Rahasia Allah. Tidak boleh kita ngaku, ya. Ngaku itu bukan pakaian kita. Aku bagus maco solawatnya. Aku bagus ratib samannya. Nah, tinggalkanlah itu. Tak galak malaikat masuk ke mana itu. Tinggalkanlah itu. Bukan pakaian kita, bukan pakaian guru kita. Jadi tawadhu yang kita pakai. Nah, para jemaah sekalian, jadi tanda tangan besar, tanda tanya besar bagi Rasulullah. Kenapa ahli maksiat ini bisa menjadi wali Allah? Jadi kekasih Allah. Ya. Jadi kata Abu Bakar bertanya sama Rasulullah, apa yang terjadi nih Rasulullah? Dia ini kan Rasulullah sudah ngomong. Rasulullah tidak galak nyolatkan dia, tidak galak ngapain, tidak galak mandi, tidak galak nguburkan dia. Dikuburkan di tempat muslim. Sekarang Rasulullah
Kapan dia mandi ke dalam dikubur di Baki, tempat bakar makam para kekasih Allah, wali-wali Allah. Jadi kata Rasulullah, aku nunggu kabar juga. Aku dia jadi terjadi dengan wong ini. Ya, aku dia terjadi dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi para jemaah sekalian, tanda tanya besar bagi Abu Bakar Siddiq bertanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi nih? Ya Rasulullah, kemarin antum bilang bahwa Rasulullah tidak kalah nyolatkan, mandikan, ngafanin, tidak kalah mengkuburkannya. Sekarang berbalik, ini perintah Allah. Aku lagi nak bertanya juga, nunggu malaikat Jibril, apa yang terjadi dengan Rasulullah. Yang penting kita mandikan dulu. Dia membela jenazah itu oleh karena orang lain katanya ngerewangi Rasulullah turun tangan sama Abu Bakar. Dimandikan, dikafani, ya, dibagusin. Ya. Rasulullah dewek ini ngurusnya galau-galau, disolatkan. Nah, para jemaah sekalian, waktu nak nguburkan jenazah ini, nak dibawa ke Baki. Kalau perjalanan biasa, Ustaz, 15 menit. Biasanya dari rumah itu ke Baki. Tapi ini ngantar ke jenazah ini 2 jam Rasulullah berjalan. Tempatnya dekat. Rasulullah menjejit-jejit kaki. Nah, menjejit sana, menjejit sini. Dijingoi para sahabat. Ngapalah Rasulullah lambat nih. Ini jadi. Ngapalah. Jadi setelah pemakaman selesai, ya, akhirnya Rasulullah ditanya para sahabat, ya Rasulullah, kita ini ngantar ke jenazah ini cepat biasanya. Paling lama 15 menit berjalan ke sini. Ini 2 jam. Dan Rasulullah berjalan nyenjet-nyenjet ibarat kita. Nong lelak sini, ngelak sini. Kata Rasulullah apa dia? Wahai sahabatku, aku juga bingung sekarang dengan jenazah ini. Seluruh wali-wali Allah dari barat ke timur hadir nyolatkan ini. Melok nganter. Dan juga seluruh malaikat 7 lapis langit bumi, malaikat rahmat turun kalau. Sehingga aku susah untuk melangkahkan kakiku. Nak melangkah lewat, ketakut kena malaikat ini tadi. Sehingga kita terlambat jalannya. Aku takut terlangkah dengan para kekasih Allah, para malaikat rahmat ini tadi. Jadi aku lambat. Nah, tercengang. Aku bingung apa dia amalan ini, yang ahli maksiat ini, macam ini jadinya nih. Ya. Jadi kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kita harus cari tahu. Tidak tahu. Allah ngenjuk tahu ini kekasihku, ini waliku. Tapi yang dijingok oleh masyarakat dia ahli maksiat, merampok. Kalau merampok ini masih lemak merampok begal ini. Ini munu, bukan ngembek motor ya. Dimbeknya nyawanya juga orang tenang. Hebat. Jadi Rasulullah rasa penasarannya, ya. Rasulullah mendatangi rumah ini tadi, rumah perampok. Datangi sama Abu Bakar, Assalamualaikum. Betul anaknya yang betino. Kata dicitokan oleh Rasulullah, ya, kejadian ini. Yo, katanya memang benar, aku juga bingung, kata anaknya. Ya Rasulullah, katanya. Bakku ini tiap malam, siang malam, ngampuk, munuwong. Tapi dapat kemuliaan seperti ini. Apa yang terjadi? Nah, rupanya kata anaknya para jemaah sekalian. Ini berhubungan dengan bulan Rajab. Kata anaknya, ya Rasulullah, dia 11 bulan ini merampok. Tapi di bulannya Allah, bulannya Rajab, Syahrullah, berhenti ngerampok. Dia nangis siang malam. Dia ada berdoa. Ada doa, ada istighfar, ya. Yang dia pegang hebat. Jadi dia nih rupanya Ustaz menemukan sudah ngerampok uang, ada seorang tua umur 60-70 tahun dirampoknya, dijulakkannya, nyampak kopelan. Para jemaah sekalian, nyampak kopelan ini. Di situ ada amalan doa dan istighfar Rajab. Ini punya doanya istimewa. Dijingok ini istimewa.
Dia kalau masuk bulan Rajab, 1 Rajab, stop. Siang malam dia nangis sama ya Allah ampuni dosa. Membaca doa ini. Doa ini boleh nemu pula doa ini tadi. Tapi dia yakinnya kepada Allah. Taubatnya kepada Allah. Nah, rupanya meninggalnya dia pas meninggal di bulan Rajab ini. Setelah dia mengamalkan non. Jadi siang malam kata anaknya dia tidak metu, tidak merampok, tidak kemana-mana, siang malam ibadah sama Allah, nangis di bulan Rajab. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya para jemaah sekalian, ini dia kata Rasulullah. Dia memulakan, aku tidak peduli bulannya Muhammad katanya. Bulan Sya'ban, aku tidak peduli. Bulan Ramadan untuk umatnya Muhammad, tidak peduli. Aku tidak peduli sama bulannya Allah, Syahrullah. Bulan Rajab inilah yang ketungguin. Aku langsung pada Allah. Main tingkat tinggi, berapa? Jadi, rupanya ini yang istimewa. Yang diberi kemuliaan Allah. Orang nyinggung ini ahli maksiat. Tapi rupanya sebulan itu dia ahli ibadat. Yang langsung dia meneteskan air mata siang malam bertobat sama Allah, baca doa istighfar ini. Rupanya doa ini doa istimewa, ya. Nah, kagak yang nak doa ini tergantung rezekinya, oke. Datang ke posko Ustaz. Panjang kalau kerja doa ini. Kagak kita bagi doa insyaallah. Anda lagi ini siapkan untuk dicatat ya. Amalkan 3 kali sehari doa ini. Insyaallah doa ini kita jadi melok ya. Tak perlu jadi wali Allah nih, jadi ahli-ahli ibadah kita. Doa-doa kita. Orang yang ahli ibadah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit para jemaah sekalian. Kita hati-hati ya di bulan istimewa ini, jangan ketinggalan. Amalkan amalan guru kita ya. Banyak yang sudah saya lembaran itu deh. Amalkan, kita berdoa, istighfar macam istighfar Rajab ya. Nah, dengan istighfar ini kita mohon pada Allah, bukannya dosa kita diampuni Allah. Orang banyak istighfar, rezekinya juga ditumpuk limpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kita dan bulan Rajab ini ya. Insyaallah bulan Rajab ini mulai angka yang baik untuk jemaah Majelis Zikir Quran Agung, rezekinya naik ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa umroh melok Ustaz Ferry kalau insyaallah ya. Nah, jadi harus bayar memang Ustaz, bukan melok Ustaz ya. Iya, rubuh Ustaz ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, kita berdoa ya. Inilah sedikit kisah singkat kita. Para jemaah sekalian, semoga ada manfaat seperti biasa ya. Dan yang tadi itu malaman kita sudah pada terlanjur sama belajar dulu. Kita mulai ada kebenaran di bulan Rajab ya. Dan kita ketinggalan untuk beribadah beramal di bulan Rajab. Di bulan istimewa para jemaah sekalian. Ya, malam ini kita seperti biasa kita awali dengan membaca Maulid Al-Barzanji ya. Dengan Maulid ini bisa berkah. Kita hadirkan Rasulullah ya.